Tampilkan video karena sekarang kurang kondisinya ya, tapi suara masih bisa. Yang penting suaranya sampai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mutawahhidi fil jalali bikamalil jalali ta'ziman wa taqdira al-mutasarrifi bitasrifil umuri ala at-tafsil wal ijmali taqdiran wa tadbira al-muta'ali bi'azamatihi wa majdihi alladhi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Wa salawatu rabbi wa salamuhu ala man arsalahu Allahu ila jami'i thaqalainil insi wal jinni basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah, di siang hari ini kita semua masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan kekuatan iman dan kekuatan fisik juga. Dengan begitu, alhamdulillah bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu. Kebetulan hari ini profil Ustadz ya mungkin salah satu yang ditulis dari sekolah, yaitu jangan lelah menuntut ilmu. Maka ketika menasehati kalian jangan lelah menuntut ilmu, maka Ustadz juga berarti jangan lelah menyampaikan ilmu. Ya, meskipun misalnya lagi sakit-sakit sedikit ya itu masih bisa dipaksakan ya. Ya kecuali kalau sudah sakitnya parah ya. Nah, kadang-kadang Ustadz perhatikan, kadang-kadang siswa-siswi kadang sedikit sakit izin ya. Nah, maka di sini Ustadz mau mencontohkan kepada kalian ya. Ya kalau sakit itu dianggap pura-pura sehat ya. Ya, berarti kita berbaik sangka kepada Allah ya. Insya Allah diberikan Allah kesehatan. Pada siang hari ini materi yang dimintakan kepada Ustadz adalah tentang masalah tafsir ya, tafsir Al-Qur'an. Ya. Ya, mungkin dari panitia mungkin memintanya kitab tafsir Jalalain ya. Nah, sebelum Ustadz menyampaikan masalah tafsir, cuman mungkin Ustadz secara umum saja ya, masalah tafsir, apa itu tafsir ya. Ini mungkin kalian baru mendengar istilah tafsir ini ya. Nah, tafsir itu artinya adalah menjelaskan isi kandungan Al-Qur'an. Apa yang dimaksud oleh ayat ini ya. Nah, tentunya tafsir ini diambil, dikarang, dibuat oleh para ulama dengan berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an. Kemudian juga yang menjelaskannya adalah hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian perkataan para sahabat ya, dan kesepakatan para ulama. Nah, itu adalah sumber-sumber tafsir. Jadi dalam rangka menjelaskan sebuah ayat dalam Al-Qur'an. Kadang-kadang juga perlu menjelaskan sebuah penyebab asbabun nuzul sebuah ayat. Penyebab turunnya ya satu ayat dari atau surah dari Al-Qur'an. Nah, ini berkaitan dengan tafsir. Jadi tafsir ini sebenarnya banyak jenisnya ya. Jadi ulama sejak zaman dahulu ya, kalau di zaman Nabi ya mereka
tidak menafsirkan, karena apa yang menafsirkan adalah Nabi sendiri, kemudian para sahabat mendengar, kemudian menjelaskan kepada sesama mereka. Kemudian masa sahabat berakhir, kemudian masa tabi'in. Nah, di situ mulai ya dibukukan ya, tafsir-tafsir ini. Ada yang menulis kitab ya, tafsir yang agak awal-awal itu namanya tafsir Tobari, Imam Tobari, yang meninggal sekitar 200 Hijriahan ya, kalau tidak salah ya. Nah, kemudian ada lagi tafsir yang terkenal juga, tafsir Ibnu Katsir ya. Ibnu Katsir ini sekitar tahun 600-700-an Hijriah ya. Kemudian yang terkenal lagi juga adalah tafsir Jalalain ya, yang dikarang oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Nah, ini yang disebut tafsir Jalalain. Jadi tafsir Jalalain itu ya, kalau Ustadz di sini kebetulan di mana nih menyimpannya, di rumah yang satunya ya. Tebalnya ya kurang lebih kayak gini lah ya. Nah, kayak gini ya. Nah, ini tafsir Jalalain. Nah, kalau tafsir-tafsir yang lainnya, nah, itu bisa sampai 10 jilid ya, atau yang lebih lagi ya. Nah, ini jadi banyak sekali tafsir Al-Qur'an itu. Kemudian ada lagi tafsir itu tergantung ulamanya ya, mereka menjelaskan ayat Al-Qur'annya sesuai dengan keilmuan yang mereka dapat atau petunjuk-petunjuk yang mereka dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya berdasarkan Al-Qur'an dan hadis juga. Ya. Ada Syekh Abdul Qadir Jailani juga punya tafsir ya, yang terkenal dengan tafsir para ahli-ahli tasawuf ya. Banyak lagi tafsir-tafsir yang lainnya. Cuman Ustadz di sini melihat kapasitas kita, kemudian karena kita ini masih dasar, kemudian yang sangat diperlukan bagi kita di sini, maka Ustadz secara umum saja, jadi tidak mengacu kepada sebuah kitab tafsir, tapi mengaitkan sebuah ayat dengan dari segi seperti Ustadz mengajar kalian bahasa Arab ya. Jadi dari segi bahasanya aja, kalau istilahnya tafsir lugawi lah, ya, tafsir dari segi bahasa. Kemudian ayat yang pengen Ustadz bahas di sini adalah nggak usah yang panjang-panjang, yang pendek saja, yaitu surah Al-Ikhlas dulu. Ya, surah Al-Ikhlas yaitu Qul huwallahu ahad dan seterusnya. Ya, sebelumnya ya Ustadz bacakan dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sebelum Ustadz melanjutkan ya, selingan dulu sejenak nih. Ustadz minta kepada siapa, Ustadz Ali? Salah seorang siswa-siswi membacakan Al-Qur'an dulu, karena Al-Qur'an ini perlu yang lebih awal adalah cara membacanya dulu ya, tahsin tahfiznya dulu ya, supaya benar tajwidnya membacanya. Ustadz Ali, tolong ini kan salah seorang. Ya, silakan Ananda Salwa Zakira. Salwa Zakira. Iya, Ustaz. Nah, bacakan Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Ya. Ustadz minta satu orang yang dari siswa lagi nih. Silakan Ustadz Ali, yang mana aja. Cari dari laki-laki kah dari? Ya, dari laki-laki. Dari laki-laki. Ahmad Hafiz tuh, Ahmad Hafiz. Ahmad Hafiz nih kah? Ya. Ya, Ahmad Hafiz. Surah apa, Ustadz? Surah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Yang sama dibaca oleh tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad.
Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul Alhamdulillah. azim. Ya, alhamdulillah di sini kita sudah mendengarkan 3 orang ya. Pertama Ustadz ya, kedua Salwa Zakirah, kemudian yang ketiga Ahmad Hafiz ya. 3 kali dibacakan surah Al-Ikhlas. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa surah Al-Ikhlas itu sulusul Quran, sepertiga Al-Quran. Berarti sebenarnya kita sudah khatam Al-Quran nih ya. Nah, jadi saya mengambil yang inti-intinya saja ya. Cuman yang dimaksud sepertiga Al-Quran itu bukan berarti surahnya panjang ya. Jadi Al-Quran dibagi 3 ya. Bukan, suratnya pendek ya, malah cuma 4 ayat ya. Nah, cuman kata Rasulullah sepertiga Al-Quran. Nah, kemudian di sini Ustadz hanya ingin mengkaitkan dari segi bahasa dulu ya, yang sebagaimana yang kita pelajari ya sekolah ini. Yang pertama Allah Subhanahu wa taala mengatakan kul. Nah, kul ini apa artinya kul? Kul. Ayo jawab. Katakan. Katakan ya. Katakan berarti kul ini adalah kata perintah. Ya, dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab disebut namanya fi'il amar ya. Fi'il amar itu kata kerja ya, mengatakan itu kan kata kerja. Lalu disuruh pulang mengatakan. Kul. Nah, kemudian kul ini ada asal katanya ya. Jadi bahasa Arab itu kayaknya dengan asal di suatu kata. Kemudian dari asal suatu kata itu bisa pecah sampai ratusan kosakata ya. Nah, di sini misalnya saya sebutkan sedikit saja dulu. Asal kata dari kul adalah qala ya. Qala itu kalau istilah bahasa Arab namanya fi'il madi, kata kerja bentuk lampau. Dia telah berkata. Kemudian kalau bentuk kerja sekarangnya namanya yaqulu, dia sedang berkata atau akan berkata. Nah, 2 sudah. Qala, yaqulu, qul. 3 sudah. Padahal baru 1 kata aja. Belum lagi pecahannya ya. Qul itu untuk 1 orang saja dan untuk kepada laki-laki saja. Qul, katakanlah olehmu. Kamu siapa? Kamu laki-laki. Kalau misalnya perempuan yang disuruh, quli ya, quli. Ya. Misalnya Ustaz menyuruh Salwa Zakirah, maka Ustaz mengatakan quli, bukan qul ya. Nah, di sini karena Allah menyuruh kepada malaikat Jibril untuk menyampaikan kepada Nabi Muhammad ya, katakan wahai Muhammad ya. Nah, maka pakai qul. Qala asalnya fi'il madhi ya. Jadi kalau tadi qul hanya untuk 1 orang ya. Kamu 1 orang laki-laki. Nah, kalau 2 nanti ada lagi qula ya. Kalau banyak laki-lakinya qulu ya. Kalau untuk perempuan quli ya. Kalau perempuannya 2 qula ya. Kalau perempuannya lebih dari 3 qulna. Nah, di Al-Qur'an ada wa qulna qaulan karima. Nah, faquli lahuma qaulan layyina. Nah, ada ya. Jadi lengkap di Al-Qur'an. Cuman kita perlu menggalinya dari segi bahasa Arabnya, dari segi asal katanya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam sebuah ayat di surah Yusuf ayat 2 ya, Allah mengatakan inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an ini dengan berbahasa Arab ya. Jadi sengaja Al-Qur'an ini dipilih pakai bahasa Arab. Kalau Al-Qur'an adalah kitab yang paling suci ya, paling mulia ya, maka bahasanya juga paling mulia, bahasa Arab. Bahasa Al-Quran dan juga merupakan bahasanya ahli surga. Maka kita wajib ya untuk menuntut ilmunya, bahasa Arabnya dalam rangka untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Jadi qul saja tadi terpecah jadi 6. Belum lagi qala. Nah, qala itu dia berkata 1 orang laki-laki. Pecahannya itu sampai 14 ya. Qala dia 1 orang laki-laki, telah berkata lagi, sudah ya. Kalau bahasa Indonesia cuma berkata begitu saja, nggak tahu sudah atau baru sekarang atau besok. Kalau bahasa Arab itu ada aturannya. Qala itu terpecah jadi 14 ya. Qala qalu ya. Qalata qulna ya. Qulta qultuma qultum qulti qad qultum ya. Nah, qultum itu bahasa Arab ya, bukan bahasa kita. Qultum qulti qultuma qultunna qultu qulna 14 ya. Nah, kemudian
fi'il mudhari nanti ada 14 juga, sama seperti kata kerja bentuk lampau. Bentuk sekarang atau akan datang 14 juga, tergantung orangnya. Kalau dia laki-laki 1 orang, dia laki-laki 2 orang, dia laki-laki 3 atau lebih. Laki-laki nih 3, perempuannya dia juga 3 juga, 6 sudah ya. Kemudian tambah lagi kamu ya. Kamu laki-laki 1 orang, 2 orang atau 3 orang lebih, 3 lagi. Kemudian kamu perempuan 1, 2 atau 3 lebih ya. Berapa sudah? 12 sudah ya. Tambah dengan saya ya. Nah, kan saya yang berkata. Ya, kalau bahasa Indonesia tinggal mengganti sayanya aja. Kalau bahasa Arab qultu ya. Saya telah mengatakan. Kalau kami yang mengatakan qulna ya. Nah, jadi 12 sudah tadi, 3 dia untuk laki-laki dan perempuan, untuk laki-laki 3, untuk perempuan 3, kamu untuk laki-laki 3, untuk perempuan 3, 12 sudah kali 4, ya ditambah 2 lagi saya. Nah, saya ini tergantung yang berkata. Misalnya saya laki-laki ataupun saya perempuan, ya, anak. Ya. Kemudian kalau saya berkata bukan anak kola ya, tapi anak kultu, ya, atau kultu anak. Nah, kultu ini tergantung yang berkata. Kalau laki-laki ya laki-laki, kalau perempuan ya perempuan. Nah, begitu juga anak. Anak misalnya saya adalah seorang siswa, ana tilmidun. Kalau seorang siswi, ana tilmidatun. Kemudian yang terakhir qulna ya kami ini gabungan, bisa jadi laki-laki, bisa jadi perempuan ya. Wa qulna bitu ya, para malaikat juga wa qulna bitu ya. Cuman kalau malaikat bukan berarti disifatkan dengan laki-laki atau perempuan. Nah, kemudian qala yaqulu, nah, banyak lagi pecahannya ya. Qaulan perkataan, beda lagi ya, berkata dengan perkataan. Qaulan, qaulun ma'rufun, qaulan ma'rufa. Nah, bisa lagi bacaannya qaulun, qaulan, qaulin. Nah, ada lagi penyebabnya ya. Nah, maka ya kita sedikit-sedikit belajar di sini dari segi dasar-dasar bahasa Arabnya ya, supaya kita tidak kalah juga ya dengan sekolah lain. Ini kita alhamdulillah sekolahnya adalah plus ya, diantaranya adalah Al-Quran, bacaannya bagus ya. Maka tadi Ustaz suruh siswa-siswi untuk membaca supaya tahu bahwa siswa-siswi Citra SMP Plus Citra Madinatul Ilmi ini bacaannya bagus-bagus ya. Maka setiap Ustaz mengajar bahasa Arab, Ustaz suruh kalian itu untuk mengetahui ya bacaannya di mana benarnya, di mana salahnya untuk diperbaiki. Nah, kemudian baru satu kata qala saja ini kalau dibahas, wah, itu yang namanya tasrif atau tasrifan kata orangnya, yaitu perubahan suatu kata ya, pecahan suatu kata. Itu namanya ilmu sorof ya. Nah, jadi tasrifan, ada katanya mentasrifan. Nah, ini kalau di pesantren biasanya sudah tidak asing ya. Qala qalu ya, fa'alu. Akhirnya yang sudah puyeng ya, fa'alu, kepala jadi ngilu ya. Nah, ini ya karena mungkin dibawa tidak dibawa enjoy ya. Jadi kalau belajar Al-Qur'an ini Ustaz cerita sedikit ya. Ustaz awal-awal pesantren dulu, Ustaz dulu pesantrennya di PAL 7 ya, namanya Pesantren Manbaul Ulum. Dan tafsir itu dipelajarinya baru kelas 2 sanawiyah. Dan Ustaz masih ingat yang mengajarnya dulu adalah Ustaz Haji Muhammad Fitri, sudah almarhum meninggal. Nah, kemudian sebelum belajar tafsir itu belajar dulu tata bahasanya atau nahwunya ya, atau sorobnya. Ya. Kemudian Ustadz waktu belajar tata bahasa Arabnya itu, Ustadz mengalami ketidakpahaman dan kayaknya pusing ya. Ditambah lagi dengan kawan-kawan yang sudah hafal waktu itu. Jadi waktu dulu itu di pesantren terkenal dengan menghafal matan jurmiyah. Al-kalamu huwal labdul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'ali makna, dan seterusnya ya. Nah, kemudian waktu itu ya disuruh menghafal. Nah, kemudian Ustadz ini kurang perhatian ya. Nah, kemudian teman-teman Ustadz semuanya hafal. Ya pas giliran Ustadz yang disuruh sama guru Ustadz, kemudian Ustadz tidak hafal. Lalu Ustadz dipermalukan di hadapan teman-teman. Disuruh berdiri ya sendirian, yang lainnya duduk. Kemudian disuruh angkat kaki ya. Angkat kaki berapa menit? 5 menit mungkin suruh angkat kaki ya, supaya ini pelajaran nanti jangan lagi sampai tidak hafal ya. Tetapi alhamdulillah Ustadz tidak ada menyimpan benci sama guru, sama Ustadz ya. Justru di situ timbul motivasi ya. Jadi di dalam hati Ustadz berkata, oke, hari ini saya dikalahkan sama kalian.
kalian semua hafal matan jurmiyah, saya tidak, tapi tunggu besok ya, minggu depan saya akan kalahkan kalian. Jadi itu yang muncul ke dalam hati Ustadz. Nah, bagaimana supaya Ustadz bisa mengalahkan mereka? Caranya adalah belajar dengan kakak kelas, ya, belajar dengan kakak kelas yang lebih pintar, ya, belajar. Nah, kemudian pas saat liburan, Ustadz gunakan lagi waktu dengan belajar kepada Ustadz yang lain di luar pesantren Ustadz, ya. Yaitu waktu itu adalah Ustadz dari guru dari Darussalam. Belajar Ustadz ke guru Darussalam, itu bulan puasa sore-sore, ya. Jadi habis sholat asar berangkat kepada Ustadz itu. Hanya sudah meninggal beliau. Nah, berangkatnya pakai apa? Dulu mungkin nggak bisa naik motor, naiknya. Pakai apa dulu? Pakai kelotok, Ustadz, naik kelotok. Jadi sungai di Kelayan itu Ustadz, naik kelotok di situ di batangnya itu. Kemudian ke ujung Kelayan itu dalam rangka untuk belajar tata bahasa Arab, belajar. Jadi bulan Ramadan belajar. Jadi alhamdulillah dengan begitu Ustadz punya lebih, ya. Kenapa? Mereka saat mereka lalai, Ustadz belajar kepada guru yang lain. Nah, di situ alhamdulillah Ustadz dapat banyak dasar-dasar bahasa Arab. Kemudian ketika naik ke kelas 2 sanawiyah atau tingkat SMP ini, maka Ustadz waktu itu ada pelajaran tafsir, dan sama Ustadz Haji Muhammad Fitri waktu itu disuruh membaca, ya. Sebelum membaca, ya, jadi besok kata beliau pelajaran tafsir, tidak boleh ada satupun santri yang salah bacanya. Kalau misalnya A dibaca I, maka berdiri. Tidak boleh satupun salah. Maka bagaimana caranya? Ustadz datangin belajar sama kakak kelas. Jadi kasih harokat dulu A, I, U-nya, ya. Nah, sehingga alhamdulillah benar terus, ya. Jadi setiap pelajaran tafsir itu disuruh baca, ya. Ini pengalaman belajar tafsir Jalalain, cuman tidak tamat juga, ya, paling surah Al-Baqarah itu pun tidak tamat, ya. Tapi dengan begitu tahu sudah, ya, dasar-dasar, ya, tafsir. Nah, ini cerita tentang Ustadz, pengalaman Ustadz dulu, ya. Nah, maka alhamdulillah di sekolah kita ini dan ini adalah suatu kewajiban menuntut ilmu supaya paham Al-Quran, tidak mungkin hanya sekedar terjemah, harus tahu dasar bahasa Arabnya. Nah, kemudian ketika Ustadz juga diamanahkan di sini, maka Ustadz juga punya kewajiban menyampaikan ilmu. Ketika Ustadz tidak menyampaikan, maka Ustadz berdosa, ya. Nah, jadi baru tadi satu kata kul, ya. Nah, sekarang kita bahas kata kedua, kul huwa, ya. Huwa ini, ya, kalau dibahas dia pecah lagi jadi berapa Ustadz Ali? 12 atau 14? Nah, coba kita hitung 14 juga sama, ya. 14. Nah, 14 juga, ya. Ya. Huwa, huma, hum. Coba sambil kalian ikutin, ya, supaya hafal, ya, ikutin, ya. Buka dulu mic-nya, ya, ikutin Ustadz. Huwa, huma, hum. Huwa, huma, Ya, yang kemudian, ya, huwa, huma, hum sudah. Kemudian 3 sudah itu. Kemudian 4 sampai 6. Hiya, huma, hunna. Ya, huma, hunna. Hunna, ya, jangan hinna, ya. Nah, hunna, ya. Kalau hina kan nanti hina di sini itu bahasa Arab pasaran, hina ya di sini, ya. Hunna. Hiya, huma, hunna. Kemudian selanjutnya anta, antuma, antum. Sama antum ini untuk kamu laki-laki, satu orang, 2 orang, ya, dan banyak. Kemudian kamu yang perempuan, anti, antuma, antunna. Nah, 12 sudah, ya, 3 ya. Kemudian 2 lagi, ya, saya dan kita, kami, ya. Ana, nahnu. Ana, nahnu. 14, ya. Sebagaimana kosakata kata bahasa, kata kerja 14 penggunaannya, maka begitu juga orangnya, ya. Huwa ini namanya adalah domir. Domir itu apa? Kata ganti, ya. Misalnya kan tadi yang membaca misalnya Hafiz, ya. Ustadz tidak menyebut namanya Hafiz, tapi dia yang tadi membaca siapa? Nah, huwa, ya. Kalau 2 orang huma, kalau 3 lebih hum. Kalau misalnya tadi si Salwa, ya, maka hiya. Kalau 2 orang perempuannya huma, kalau banyak hunna. Ketika Ustadz berkata dengan sesama ini, kamu, berarti anta, antuma, antum. Kemudian kalau kepada perempuan, anti, antuma, antunna. Nah, untuk diri sendiri, laki-laki atau perempuan, ana, kemudian nahnu. Nah, ini
Sudah satu kata kul saja sudah banyak pecahannya ya. Satu kata huwa saja sudah banyak ya kalau mau dijabarkan. Apalagi Allah ya. Nah, Allah. Nah, ini sudah kata ya, baku Allah, Tuhan yang wajib disembah, wajib adanya. Allah. Lafdzul jalalah ya. Nah, ini kalau Allah kita tidak bisa membahas ya, secara pikiran kita. Pokoknya Allah itu hanya diimani ya. Allah yang wajib adanya. Qul huwallahu ya. Kemudian Allah itu ya ya, ada ulama cerita ulama yang masuk surga ya, ulama ahli nahu masuk surga karena dia mengatakan Allah itu adalah kata yang paling dikenal dari seluruh nama-nama yang ada ya. Jadi Allah ya. Nah, karena beliau memang kenal dengan Allah ya. Jadi ya, namanya Sibawaihi ya. Qul huwallahu. Kemudian yang selanjutnya ahad. Ahadun ya, ini sifat Allah yang Maha Esa. Katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah, dia adalah Allah yang Maha Esa. Qul huwallahu ahadun. Nah, ahad ini ya kurang lebih dengan wahid, satu ya, atau dibahasakan dengan esa ya. Nah, maka hari Ahad itu hari ke-1 sebenarnya Ahad ya. Ahad dari kata Ahad, satu. Isnaini itu dari kata Isnain ya. Isnaini 2. Sulasa dari kata Salasah 3. Arbi'a ya. Arbi'a dari kata Arba'ah. Khamis dari kata Khamsah 5 ya. Cuman 6-nya Jumat. Nah, 7-nya Sabtu ya. Nah, itu beberapa tadi qul huwallahu ahad ya. Kemudian yang selanjutnya qul huwallahu ahad. Allahus samad. Nah, diulang lagi kata-kata Allah ya. Waktu kuis Ramadan, Ustadz pernah menanya kepada kelas 7B waktu itu ya, kita membuat sebuah kuis ya. Berapa kali kata Allah disebutkan dalam Al-Qur'an? Oh, bingung ya, karena baru mendengar pertama kali. Ustadz waktu itu tahu sumbernya, cuman tidak tahu persis jumlahnya berapa. Waktu itu ada seorang dosen yang mengatakan, siapa yang bisa menjawab jumlah Allah berapa kali dalam Al-Quran? Ya, angkat tangan Ustadz. Saya bisa. Cuman saya mau lihat komputer dulu berapa. Oh, tidak bisa katanya. Ya. Harus langsung. Ya. Ada yang mengatakan jumlah Allah di dalam Al-Quran itu adalah kata yang paling banyak di dalam Al-Quran. Sebanyak 2.699. Ya. Mungkin ada juga yang mengatakan 2098 atau 97 ya, mungkin di mana keselipnya atau beda katanya ya, mungkin wallahi billahi tallahi pallahu ya. Itu kata Allah ya. Dan Allah ini adalah yang terpenting dalam hidup kita. Maka di situ ayatnya Allahus samad. Allah adalah yang bersifat as-samad. Apa itu as-samad? Oh, banyak tafsirnya as-samad ini ya. Intinya adalah Allah itu adalah tempat makhluk meminta hajatnya ya. Tempat bergantungnya makhluk mengadukan masalahnya, meminta hajatnya agar dikabulkan. Allahus samad ya. Nah, Abdus samad berarti hamba Allah yang bersifat ya, tempat bergantungnya makhluk meminta kepada Allah. Allahus samad. Kemudian Allahus samad ini dijelaskan lagi ya dengan ayat yang berikutnya. Siapa Allah yang tempat kita meminta itu? Lam yalid. Nah, supaya jangan salah ya, karena orang banyak tersesat ya dalam makrifat kepada Allah. Allahus samad lam yalid. Tidak yalid, melahirkan ya. Jadi Allah tidak bersifat seperti manusia di situ supaya ada nilai tauhidnya. Makanya nama surahnya dinamakan Al-Ikhlas, yaitu murni mentauhidkan Allah dan mensifatkan Allah dengan sifat yang Allah sifatkan sendiri. Allahus samad lam yalid. Allah tidak melahirkan. Nah, ini bantahan kepada orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu adalah ya, bisa melahirkan, punya anak perempuan. Nah, ini tidak benar. Jadi ini apa? Dasar inti ajaran Islam. Seperti itu dijelaskan nih, Islam begini ya. Kemudian yang selanjutnya walam yulad, dan Allah tidak dilahirkan ya. Kalau tadi melahirkan berarti muncul dari makhluk. Kalau
melahirkan berarti ada waktunya, ya. Kapan dilahirkannya? Nah, itu mustahil, itu sifat Allah seperti itu. Lam yalid walam yulad. Terakhir lagi untuk menjelaskannya adalah walam yakun. Dan tidak ada, yakun tidak ada, lahu bagi Allah, kufuan yang setara, yang semisal, yang sama. Ahadun, seorang pun, siapapun. Kalau Allah begini, begini, tidak sama. Ya. Sampai-sampai kata para ulama, apa saja yang terlintas di benakmu Allah itu begini, maka Allah tidak begitu. Ya. Jadi Allah diimani saja begitu. Nah, ini ringkasan ya dari surah Al-Ikhlas yang pendek itu. Ya, tadi sedikit lagi saya bahas, tadi qul sudah, huwallahu ahadun, ya. Nah, ahadun nih ada penyebabnya, nanti dibacanya ahadun, ahadan, ahadin, ya. Kemudian Allahus samadu, as-samadu, ya. Allahu as-samadu. Lam yalid. Nah, di sini ada pembahasan lagi lam. Setiap kalian menemukan kata-kata lam dalam Al-Qur'an ataupun dalam bahasa Arab, lam, maka tugasnya lam ini adalah membuat yang setelahnya. Dan setelahnya itu pasti fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari itu salah satu cirinya adalah diawali dengan ya atau ta atau alif hamzah atau nun. Di sini misalnya lam yalid diawali dengan ya, lam yalid. Dan lam ini akan membuat harokat suatu kata itu ya secara umum saja itu dulu adalah ya kalau tidak ada penyebab yang lainnya maka kata itu akan ada sukunnya, lam yalid. Nah, begitu juga lam yulad. Lam yulad sukun juga. Cuman bedanya kalau yalid dia melahirkan, kalau yulad dia dilahirkan. Maka di sini kita belajar lagi suatu kata kata kerja yang bentuk pasif dan aktif dan pasif, melahirkan, dilahirkan. Lam yalid walam yulad. Nah, itu sukun ya. Nah, misalnya tidak memukul, lam yadrib, ya, tidak berkata, lam yakul. Ya. Nah, kalau di Al-Quran itu lam yakun, ya, yakun pakai kaf biasa bukan kop, ya, yakun. Nah, yakun ini juga ada asalnya, yakun asalnya yakunu. Karena ada lam, maka dia menjadi lam yakun, lam yakun. Nah, kemudian lahu, ya. Jadi kalau lahu, hu-nya itu kembali kepada Allah. Cuman kalau dalam bahasa Arab kita belajar kalau hu itu untuk laki-laki, tapi kalau Allah tidak boleh dikatakan laki-laki. Cuman penggunaan katanya seperti itu. Ya, kufuwan ahadun. Tidak ada satupun yang kufuwan yang sama ahadun. Satu orang makhluk pun atau apa saja yang ada di dunia ini tidak ada yang sama kepada Allah. Nah, itu sedikit ringkasan dari segi bahasa saja ya. Ya, dari segi bahasa saja ya. Nah, mudah-mudahan ini membuat kalian ya semakin penasaran ya, semakin pengen mendalami Al-Qur'an. Baru satu surah, belum lagi ya surah-surah yang lainnya. Nah, baru yang pendek ya. Nah, kemudian sini saya sampaikan juga mungkin salah satu fadilah keutamaan surah Al-Ikhlas ini. Saya kadang melihat nih status santri alhamdulillah hanya mengambil dari hadis-hadis Nabi ya. Rasulullah SAW itu ketika mau tidur ya membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas ya, dibaca di tangan kemudian disapukan seluruh badan. Nah, ini termasuk sunnah Rasulullah ketika mau tidur ya, baca dulu 3 surah ini ya, 3 qul huwallahu, qul falaq, qul a'udzu birabbin nas. Baca kemudian tiupkan kemudian ya, sapukan ke seluruh badan yang bisa disabuk sebelum tidur ya, mudah-mudahan bisa ingat. Yang kedua, saya ceritakan lagi ada sebuah kisah di zaman sahabat, ini tercantum dalam hadis Imam Bukhari. Kalau kalian coba nanti apakah di Google misalnya cari hadis saja ya, cari hadis, nanti akan ketemu websitenya cari hadis. Cari hadis itu nanti akan ada pilihannya, kitab apa? Bukhari, Muslim atau apa. Ketika kalian pilih kitab Bukhari misalnya, lalu kalian pilih di situ kata kuncinya ya, itu sudah ada di situ pakai terjemahan bahasa Indonesianya. Jadi tulis misalnya surah Al-Ikhlas ya, itu akan ketemu hadisnya ya. Nah, di situ saya tadi menemukan 2 hadis ya. Pertama Rasulullah membaca surah Al-Ikhlas mau tidur, kemudian juga hadis yang kedua adalah
Di zaman Rasulullah, Rasulullah pernah mengutus sahabatnya untuk berperang, ya berperang. Kemudian ditunjuk oleh Rasulullah nanti yang akan jadi imam si ini, si Fulan, ya kalau tidak salah namanya itu siapa, Kulsum apa siapa. Nah kemudian sahabat ini ketika jadi imam, ya rakaat pertama dan kedua setelah Fatihahnya dia bacanya surahnya adalah Qul huwallah aja terus ya. Jadi waladhdallin amin. Kemudian ayatnya apa? Qul huwallahu ahad ya sampai selesai ruku. Rakaat kedua begitu lagi Qul huwallahu ahad lagi ya. Dan ini bukan hanya sekali dua kali tapi berulang setiap kali sholat ya. Setiap kali sholat ya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh ayatnya Qul huwallahu aja terus ya. Nah, maka sahabat yang mendengar ini kan, kenapa ini teman kita ini bacanya Qul hu aja terus? Kayaknya nggak hafal surah-surah yang lainnya. Nah, lalu diadukan kepada Rasulullah ya. Rasulullah, ini apa orang yang engkau tunjuk jadi imam, ini bacanya Qul hu melulu habis Al-Fatihah. Nah, Rasulullah juga adalah orang yang bijak, yang mendidik bijak. Ini berkata kepada para sahabat. Dibalikkan sama Rasulullah. Coba kalian tanya kepada yang bersangkutan. Dia membaca Qul hu itu dalam rangka apa? Ya? Apakah dia karena nggak ada hafal lagi surah yang lain atau apa? Nah, kita ditanyakan, ya, katanya saya membaca Qul hu itu apa? Karena saya sangat cinta dengan surah Al-Ikhlas itu. Kenapa di dalam surah Al-Ikhlas ini, ya, sudah mencakup ya semua sifat Allah, ya. Allah Maha Pengasihnya di situ juga, ya. Nah, ketika Allah itu ada tempat mengadu segala permasalahan, kemudian masalahannya ya dibantu diselesaikan Allah, ya, di situ semua sifat kasih sayang Allah masuk. Jadi itu rahasianya kenapa saya membaca Qul hu terus. Saya senang banget dengan Qul hu ini ya. Ibaratnya itu jatuh cinta ya dengan Qul hu. Nah, kalau kita kadang bacanya apa? Karena nggak ada lagi yang hafal yang lainnya ya. Nah, ketika ini dilaporkan, dia mengatakan seperti itu, lalu disampaikan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, dia baca Qul hu itu karena dia cinta katanya dengan Qul hu. Jadi disuruh ganti, oh mohon maaf, saya nggak mau ganti. Kalau kalian mau saya jadi imamnya, maka ayatnya Qul hu terus, ya. Tidak mau ganti dengan yang lainnya. Lalu disampaikan kepada Rasulullah, dia melakukan itu karena cinta, ya, dengan surah Qul hu itu. Lalu dijawab oleh Rasulullah, jawab balik oleh Rasulullah, sampaikan lagi kepadanya kata Rasulullah, bahwa Allah dengan begitu akhirnya Allah mencintai dia, ya. Allah mencintai dia karena kecintaannya kepada surah Qul huwallahu ahad. Nah, jadi dalam Islam ini gampang ya. Orang baru masuk Islam cintai satu surah yang pendek aja Qul huwallahu ahad, baca terus ya. Ya. Jadi bacanya adalah karena cinta, bukan karena tidak hafal yang lainnya. Nah, itu kemudian juga diamalkan, dipraktekkan dalam pemikiran. Ya Allah tempat saya mengadu, ya berarti ketika ada masalah adu kepada Allah. Kemudian Allah tidak bisa disamakan dengan makhluknya. Nah, itu salah satu dari fadilah Qul hu. Jadi dapat cintanya Allah, ketika Allah mencintai maka dia masuk surga ya. Nah, dua ayat, dua keutamaan itu ya, meskipun sebenarnya masih ada lagi ya. Ada lagi satu nih saya sampaikan aja. Orang kan banyak pengen jadi kaya ya, pengen dapat rezeki banyak ya. Ya, jadi kata para ulama, kalau mau mengamalkan, mau pengen dapat rezeki banyak, ya, jadi kaya, ya, kaya hati dan kaya harta, ya, tapi tidak melalaikannya, nggak usah banyak-banyak amalannya, cukup Qul huwallahu ahad, ya, Qul huwallahu ahad. Kapan dibacanya? Setiap kali masuk pintu rumah. Ini misalnya keluar dari rumah, kemudian pulang nih kalian misalnya kemana, ya, mau jalan-jalan, kemudian masuk rumah, maka saat itu baca Qul huwallahu ahad ya. Itu ada riwayat ya, sahabat itu minta amalan apa ya, jadi diberi amalan Qul huwallah setiap masuk rumah, akhirnya dia ya menjadi orang yang berkecukupan, sampai tetangganya pun juga berkecukupan ya. Nah, itu kelebihan dari Qul huwallahu ahad ya. Nah, ini sebagian saja yang bisa saya sampaikan, yang bisa baca sekilas ya. Jadi tidak terpaku kepada ya, sebuah tafsir ya, secara umum saja sesuai dengan tingkat kebutuhan kita ya, yaitu dari segi bahasa dulu ya. Ya mungkin
itu saja ya yang bisa saya sampaikan hari ini ya. Mudah-mudahan ya, apa yang saya sampaikan hari ini menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat terutama bagi Ustadz ya yang menyampaikan, dan kemudian juga untuk kalian yang mendengarkan, dan mudah-mudahan ya kita bisa mengamalkan ya qul huwallahu ahad ini ketika mau tidur ya, baca qul huwallahu qul a'udzu birabbil nas, kemudian mungkin juga dipakai dalam ayat sholat, tetapi ingat niatnya ya. Jadi itu setiap sesuatu itu tergantung niatnya. Saya niatnya baca qul ini kenapa? Saya nggak ada hafal yang lain ya, karena pengen cepat-cepat. Nah, lain lagi niatnya. Jadi niatnya sekarang dirubah karena saya cinta. Jadi anggap saja qul ini adalah orang yang paling kita cintai ya. Kemudian amalkan ketika setiap masuk ke rumah ya, insya Allah berkah hidup kita ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang benar itu datangnya dari Allah, jika ada yang salah itu karena kekurangan ilmu Ustadz atau dari syaitan. Wa na'udzubillahi min dzalik. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ustadz Al-Mukarram, Ustadz Haji Ahmad Zaini yang telah memaparkan taklim kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran tentang, terutama tadi tentang kosakata, tentang tata bahasa dalam Al-Quran. Memang karena Al-Quran itu semuanya kaitannya pasti tidak jauh dengan kalimat-kalimat yang memang perlu kita perdalami. Ya, terutama tentang ilmu nahu dan ilmu sharaf. Jadi mudah-mudahan kita bisa memperdalam apa itu ilmu nahu, apa itu ilmu sharaf. Jadi itulah nanti gramernya. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Ya, terima kasih ke Ustadz. Kita tutup bersama-sama. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau live. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.